Sudah masuk ya, kelas 56 sekarang ya. Oke, sekarang kelas 56 ya. SMP belum ya, SMP nanti jam 3. Ya, kelas 4 sudah boleh keluar. Kita lanjut kelas 5, 56. Nomor 1, SMP jam 3 SMP. Oke, nomor 1 sudah. Ya, sekarang kelas 56. Minus yang di. Oke, ini udah paham semua ya nomor 1 ya. Oke, sudah paham ya. Lanjut ya, nomor 2. Volume kubus 24.389 cm kubik. Panjang serusuk kubus tersebut adalah, nah ini akar kubik ya. Akar kubik harus dihafal. 1 sampai 9 pangkat 3 itu berapa aja. Harus dihafal kalau mau cari akar-akar kubiknya. Ya, ada yang kurang paham cari akar kubik. Kalau ada yang kurang paham biar bisa ajarin. B, B, B. 29. B, 29. Ajarin, Miss. Oh, ada minta ajarin ya? Oke. Kalau akar kubik itu kan pangkat 3, ya. Itu akar kubik kan pangkat 3. Jadi dia cari salah satunya itu. Ih, susah nih. 2, 4, 3, 8, 9. Cari akarnya itu kita harus potong 3 dari belakang. Ya, karena dia pangkat 3 jadi potong 3. Kalau kuadrat kamu potong 2 di belakang biasanya ya. 1, 2, 3. Kita potong seperti ini. Sudah pasti jawabannya ada 2 angka ya. Sebelah 1, sebelah 1. Nah, kita cari yang 24. 24 itu pangkat 3 yang mendekati apa? Kalau 1 pangkat 3 kan 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27. Sudah lewat 3 ya. Berarti jawabannya sudah pasti 2 yang mendekati ya. Nah, jawaban pertama sudah pasti 2. Nah, jawaban kedua. Kita lihat angka belakangnya aja. Bilangan belakangnya aja. 9. Nah, makanya di sini disuruh hafal 1 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3. Yang belakangnya 9 itu apa? Kalau 2 pangkat 2 kan belakangnya 8. 2 pangkat 3 8. 3 pangkat 3 itu 7. 4 pangkat 3 itu 4. Yang pangkat 3 itu hasilnya 9. Itu pasti 9. Itu ya, dihafal pangkat 3.
Jangan ada yang spam ya, tolong ya. Nanti yang lain minta minta ajarin, Miss nggak terbaca, Miss. Ya, nanti kalau kebanyakan mohon maaf ya, Miss keluarnya. Ada nanti yang tanya kan nggak Miss ajarin, nanti Miss juga yang kena komplain, Dek. Ya, oke. Ini kan udah pada gede-gede, ya. Jawabannya 29 ya, biar dilanjut. Kita lanjut nomor 3. Rata-rata. Rata-rata dari 12 murid itu laki-laki itu 82, 8 murid perempuan itu 92. Jadi kalau rata-rata seluruh murid berapa? Ayo berapa? Nggak paham? Ya, biasanya kita kalau cari rata-rata itu jumlah semua data dibagi ada berapa data. Gitu ya, misalnya uang si A 500, uang si B 1000. Berapa rata-rata uang mereka? Kamu jumlahin dulu uang mereka semua berapa? 1.500 kan? Kalau rata-rata itu kamu bagi ada berapa orang? Dibagi dua, berarti rata-ratanya 750 rupiah. Gitu ya. Nah, kalau di sini soalnya itu rata-ratanya yang diketahui. Misalnya Miss bilang lagi, jumlah rata-rata rata-rata uang yang dimiliki dua orang itu 1.500. Berarti jumlah uang mereka ya tinggal dikali ada berapa orang tadi? Kali dua, berarti 3.000 kan? Ini juga gitu. Rata-ratanya yang diketahui 82. Kita cari dulu jumlah mereka. Jumlah nilai 12 murid itu ya. Nggak bisa langsung kamu tambahin bagi dua. Nggak bisa ya. Kamu cari dulu jumlah jumlah dua nilai. Nilai murid laki-laki. Jumlahnya kan kalau cari rata-rata kan tinggal dibagi berapa orang. Kalau cari jumlahnya dikali berapa orang. Berarti 82 kali sama 12. Berapa ini? 984 ya. Jumlah nilai perempuan. Sama juga ya. Kaliin 92 dikali 8. Itu jawabnya 736. Nah, cari rata-rata, rata-rata seluruhnya, kamu jumlahin seluruh nilai mereka. Berarti 984 ditambah 736. Ditambahin dulu ini. Baru dibagi ada berapa semua muridnya, gitu ya. Ada berapa semua murid? Berarti tambahin murid laki-laki dan perempuan ada berapa? Ada 20 bagi 20. Gitu ya, makanya hasilnya 86. Ya, 86 ya. Oke. Salah cara tapi nggak apa-apa. Kalau salah cara, jawaban benar, terus nggak tahu lah. Ya, kalau kalian ada cara yang lain bisa, tapi kalau jawabannya harus sama ya, 86 ya. Kalau tahu cara lain, oke, kita lanjut ya. Nomor 4. Eh,
Dian belajar matematika dari pukul 7.45 dan istirahat pada pukul 9.15 selama 10 menit. Kemudian dia melanjutkan belajar IPS dan selesai 10:05. Berapa lama Dian belajar? Ya. Ye. Kok A? Ada jawab A ya? Kenapa A, Di? Gini ya, kamu di sini nggak usah lihat yang jam 9.15-nya, Dek. Kamu fokusnya, dia mulai 7.45, selesai 10:05. Ya, tinggal kurangin aja 10:10.505 dikurang 7.45. Ada berapa jam berapa menit itu? Kamu lihat aja jam 5 sampai jam 8 15 menit, ya kan? Dari jam 8 sampai jam 10 itu 2 jam. Nah, ada lewat 5 menitnya, berarti tambahin 15 tambah 5 20. Berarti kan 2 jam 20 menit. Ya kan? 2 jam 20 menit. Tapi ya kan istirahat 10 menit. Kamu kurangin 10 menitnya. Tinggal 2 jam 10 menit ya. Itu jawabannya ya. Oke. 2 jam 10 menit ya. Bukan 40 menit. Bukan. Kita lanjut nomor 5. Ini pengukuran panjang harus dihafal ya. Tangga-tangganya harus dihafal. Nanti kalau nggak dihafal ya nggak tahu lah jawabnya ya. 3/4 kilometer. Jangan spam ya. Ini siapa yang tandain ya? Siapa yang spam ya? Siapa ini? Yang spam ini mistandain. Oke. Udah pada dijawab, C. Berarti sudah bisa ya. Perlu bisa jarin tangga-tangga, tangga-tangga kilometer. Meskipun nggak lolos tapi tetap ikut. Kok nggak lolos ikut? Nah ini 3/4 kilometer. Kilometer ke meter itu berapa? Tangganya berapa? Ada coba siapa yang bisa jawab? Kilometer ke meter. Kilometer, hektometer, jam, mm, cm, mm. Ya kan? Kilometer. Kalau turun 1 berarti nolnya ada 1. Kalau turun 2 nolnya ada 2. Kalau turun 3 kali, berarti nolnya ada 3. Nah, M ke M kan turun 3 kali kan? Berarti 1.000 kan? Tapi kan di sini 3/4. Ya kamu kaliin 3/4 kali 1.000 berapa? Nah, cari dulu yang ini ya. Dapat 750. Ya, yang 0,4. 0,4 HM. HM ke M turun 2 kali berarti 100 sama dengan 40. Itu ya. CM. Kalau 1.000 CM
CM ke M itu naik. Kalau naik dihilangin nolnya. Kalau naik sekali hilangin nolnya 1, naik 2 kali dihilangkan nolnya 2. Gitu ya. CM ke M naik 2 kali berarti hilangkan 2 nolnya berarti bagi 100 sama dengan 10. Dari sini udah bisa hitung ya. 750 dikurang 40 ditambah 10. Jawabannya 720. Ya, 720 ya. Oke. Lanjut, nomor 6. Nah, ini tadi udah bisa jarin kan ini. Pangkat 3 akar pangkat 3 akar kubik dari 110.592. Berapa ini? Hah? Ada yang jawab B. Kenapa kamu jawab B? Hmm? Ayo, biar bisa cari lagi ya. Ini kan potong 3, Miss bilang. Potong 3. Nih, 110. Pangkat 3 mendekati 110. Kalau dia 3 kan masih 27. Kan masih ada 4. Kalau 4 pangkat 3 kan 64. Berarti dia kalau 5 pangkat 3 itu 125. Berarti kan sudah lewat. Soal nasional enggak 40 lah. Emang mau 40? Mau 40. Header lontar loh 40. Enggak. Dihilangin ya. Bukan 40 ya. Nah, ini jawabannya 4 ya, Dek. 4, yang belakangnya 2 itu 8. 48. Ya. Kalau ini mah, kalau ada jawaban seperti ini, pilihan berganda, kan belakangnya sama-sama 8. Kamu nggak perlu cari belakangnya. Tinggal cari depannya aja, 110. Berapa? Oke, kita lanjut nomor 7. Setiap hari kan uang saku sebanyak 25.000. Lisa menabung 30% dari uang sakunya setiap hari. Banyak tabungan Lisa setelah 2 minggu adalah dia dikasih jajan 25.000. 30% mau ditabung setiap hari. Jadi kalau 2 minggu udah berapa tabungannya? Ini 15 soal ya. Nanti Miss ajarin 5 esai. Dan berganda ada 10, 5 esai. Tapi nasional nggak segitu ya, lebih banyak ya. Tapi bukan 40 yang pasti. D ya. Oke, D semua ya. Sudah bisa? Sudah bisa semua ini nomor 7. Nah, belum. Gini dia ya. 1 hari kan dikasih 25.000. Dia tabung 30%. Cari 30%-nya. Caranya itu 30% kan 30 per 100. 30 per 100 kamu kali sama uang sakunya tadi berapa? Kali 25.000. Nah, coba hitung sendiri ya. 25.000 berapa? Ini kan bisa coret nolnya kan? Ini coret 1, coret ini. Tuh. Berarti 3 kali 2.500. 7.500. Berarti 1 hari dia menabung 7.500. Ya.
Yang ditanya 2 minggu. 2 minggu kan ada berapa hari? Ada 14 hari. Tinggal kaliin aja deh. 7.500 kali 14. Gitu ya. Siapa yang spam? Kenta ya? Biar Miss cari namanya lah. Ya, ini spamnya. Iya, kalau mau belajar yang bener ya, Dek. Yang lain nanti nggak Miss baca, itu masalahnya. Kalau yang lain nggak Miss baca kan nggak enak juga. Dia udah nanya, Miss nggak jawab. Kenta ya? Yang mana Kenta? Kok nggak ada? Udah keluar sendiri. Siapa? Oh, udah keluar dia. Oke. Ini ya udah bisa ya nomor 7 ya. Biar Miss lanjut ya, Dek. Nomor 8. Darren memiliki seutas tali yang panjangnya 40 meter. Tali tersebut dipotong masing-masing 5/8 meter. Banyak potongan tali adalah tali itu 40 meter panjangnya. Dipotonglah. Satu potongan itu 5/8 meter. Ya, berarti nggak nyampe 1 meter ya. Nggak nyampe dia dipotong 1 meter setiap potong. Jadi ada berapa potong yang dia potong itu? Bisa dapat berapa potong? 64. Belum ngerti? Caranya gini ya, Dek. Tinggal kamu bagi aja ya. 5/8. Kamu cari aja 5/8 dari 40. Bagaimana? Berarti tinggal kaliin aja. 5/8. Salah, sorry. Tinggal dibagi aja, Dek. Ini. Ini cari banyak potongan, tinggal bagi aja. 40 meter dibagi 5/8. Ya. Kalau bagi-bagi pecahan sudah belajar kan? Ini 40/1 kali. Kalau kita ganti jadi kali, pecahannya jadi terbalik. Ya. Makanya jawabannya 64. Ya. 6/8. Oke. Ya. Dapat ya 64 ya. Biar kita lanjut nomor 9. Besar sudut X adalah, bagaimana ini? 122 kok 122, Dek? A, B, nggak paham ya.
Ya, dan bisa kasih tahu ya. Ini sebenarnya gampang, cuman kan nanti nggak paham pula kan. Ini sebenarnya tinggal ditambah aja, tapi enggak ya. Ini cari satu-satu aja ya, biar lebih paham ya. Gini, kan kalau tiga sudut, segitiga itu kalau kamu tambahin semuanya itu 180 derajat. Ya, tiga-tiganya ditambah itu 180. Oke. Kalau dia tandanya seperti ini, dia sudah pasti siku-siku. Siku-siku itu berapa derajat? 90 derajat ya. Susah banget. Ya, kalau siku-siku itu sudah pasti 90 derajat. Nah, sudah ketemu kan? Dua sudut sudah ketemu. Di sini 58, di sini 90. Berarti di sini berapa dulu? Berapa? Ini kalau tiga-tiganya ditambahin 180 ya, Dek. Berarti dapat kan? Ininya itu tinggal dikurangin 180 kan? Tambahin dulu ini. 58 ditambah 90 itu 148. Berarti cari ini 180 dikurang 148 ini 32. Ya. Nah, ini kan udah dapat 32. Kita cari yang sebelah sini. Nah, sebelah sini kan dia bentuk ini kan setengah lingkaran kan? Straight angle namanya. Ya, sudut lurus ya bahasa Indonesia. Sudut lurus. Kalau sudut lurus itu kan totalnya 180 derajat. Ya. Di sini kan sudah ketemu 32. Berarti cari X-nya tinggal kurangin 180 dikurang 32. Ya, makanya jawabannya 148. Atau bisa sudut luar itu jumlah sudut dalamnya ini, dua sudut ini. Tinggal tambahin aja ya sini. Bisa. Atau cari satu-satu dulu, cari ini dulu lah. Biar bisa cari X. Bisa. Ya, yang mana yang paham ya? Oke. Siapa lagi sih? Oke, lanjut. Siapa lagi yang spam? Biar Miss apain lah. Jihan. Ini perempuan Jihan ya, tapi kok spam deh? Mana Jihan? Jangan begitu ya. Ini Jihan bagaimana? Miss keluar saja. Hmm, Oke, kita lanjut nomor 10. Harga tiga baju dan tiga celana itu 480.000. Satu baju adalah 40.000 lebih murah dari satu celana. Harga dua baju dan dua celana adalah banget jadi kalian gak usah fokus di sininya ya. Ini sebenarnya soalnya ini cuma mengecoh aja ini. Ini sebenarnya nggak susah ya. Kita lihat dari sini. Tiga baju dan tiga celana 480.000. Yang ditanya dua baju dan dua celana. Ya, sebenarnya gampang ini kan.
3 baju dan 3 celana itu sudah pasti 3 pasang. 3 pasang berarti 3. Tiganya itu 480.000. Itu ya. Artinya 3 unit. 3 unitnya itu 480.000. Aduh, nolnya cantik banget. Ya. Yang ditanya 2 baju, 2 celana. Berarti 2 unitnya kan? Gitu aja ya. Lihat pertanyaannya. Berarti tinggal cari 2 unitnya berapa. 3 unitnya itu 480.000. Berarti cari duanya. Ya tinggal 2/3 kali 480.000. Ya lebih gampang sebenarnya ya. Cuman dibikin susah sama soal tengahnya. Kadang gitu soalnya. Bikinnya ribet. Ternyata caranya lebih simpel. Ya, 240.000. Ini soal pilihan berganda terakhir ya. Esai nanti. Kok bisa 2/3, Miss? Oh, bingung ya. Kenapa 2/3? Berarti gini, 3 pasang. Berarti tiganya itu tiga, tiga bagian. Artinya kenapa tiga bagian Miss bilang? Karena satu bagian itu artinya satu baju, satu celana. Kalau 2 bagian artinya 2 baju, 2 celana. Kalau 3 bagian itu artinya 3 baju, 3 celana. Makanya Miss bilang 3 unit. 3 bagian itu 480.000. Ya, sama di sini kayak gini kan. Berarti ini total tiga-tiganya itu 480.000. Yang ditanya cuma 2 celana dan 2 baju. Berarti di mana itu bagiannya 2 celana, 2 baju? Di sini. Di sini berapa bagian? 2 bagian. Gimana carinya? Terserah kamu bisa 2/3. Bisa cari satunya dulu. Cari satu bagiannya dulu lah, Miss. Cari satunya dulu tinggal bagi 3. 480.000 bagi 3 berapa? Ya, dapat satunya berapa kan? Nah, yang ditanyakan 2 baju, 2 celana. Ada di 2 bagian. Tinggal kali 2 lah. Kalau sudah dapat satu bagiannya, kali 2. Itu jawabannya. 480.000 dibagi 3 kan 160.000. Kali 2, 320.000. Gitu ya. Ini Miss sambil perhatiin ya chat kalian ya. Yang chatnya di luar dari pelajaran ya. Ya kalau mau bahas yang lain, jangan spam. Bisa nanti kalian chat pribadi ya. Ya kalau mau bahas yang lainnya. 160.000 itu dibagi 3 dulu deh. 480.000 bagi 3, 160.000. Kalau dibagi 3 itu artinya satu bagiannya. Artinya satu baju dan satu celana itu 160.000. Yang ditanyakan 2 baju dan 2 celana. 2 baju dan 2 celana itu 320.000. Ini deh, ini Zoom-nya ini di-share di grup ya, di YouTube ya, Dek. Nanti kalau misalnya orang tuanya ngelihat, ini ada chat yang kayak gini, Miss, Miss ngomong ya nanti di sini nama-nama siapa yang itu ya. Yang terakhir nanti Miss kasih tahu di sini di Zoom ini. Siapa nama-namanya yang spamnya, spam yang lainnya, nge-spam ya. Ya, kalian udah pada gede loh. Nanti kan bisa kenalan. Ya, bisa kenalan nanti kalian. Nanti kan ketemu di nasional. Ya udah, nanti kan ketemu satu ruangan. Siapa-siapa aja teman kalian yang nama-namanya. Bisa.
Ya kan? Iya, satu baju, satu celana itu sepertiganya. Iya, sepertiganya dari 480.000. Iya. Nah, kalau dua baju, dua celana, ya tinggal dikali dua kan? Dari sepertiganya itu. Kalau udah dapat sepertiganya, kali dua lah. Ya, nanti kalau ketemu kalian nasional diam-diaman. Giliran di sini kalian ini spam-spaman. Iya kan? Nanti ketemu di sana kayak musuh-musuhan. Iya enggak? Gitu enggak? Oke. Ya, diabaikan aja karena pertanyaannya simple, cuman dua baju dan dua celana. Kalau misalnya nanti ada soal 10 baju dan 10 celana sekian, berapa tiga baju dan tiga celana gitu. Gampang ya? Oke, kita lanjut nomor esai ya, esai. Sebuah tangki berbentuk balok berukuran 60 kali 40 kali 50 cm diisi air hingga setengahnya. Berapa volumenya dalam bentuk liter? Dia minta liter ya. Dia minta liter ya, Dek. Setengahnya. Diisi air setengahnya, yang ditanya setengahnya berarti ya. Setengahnya ya, Dek. Bukan seluruhnya, bukan. Kan air yang ditanya, bukan volume tangkinya. Volume air, ya. Iya. Kalau volume tangki itu 120 liter. Tapi kan yang ditanya air. Air diisi setengahnya, berarti setengah kali 120. Itu 60 liter ya. Lanjut. Liter itu 1000 cm kubik. Desimeter kubik. Desimeter kubik ke sentimeter kubik itu turun satu kali. Karena dia bentuk kubik, kalau turun sekali, nolnya bertambah tiga. Karena dia bentuk kubik. Kalau bentuk kuadrat, turun sekali, nolnya bertambah dua. Beda ya sama kilometer biasa ya. Karena sudah ada pangkat ya, kubik ya. Oke, kita lanjut nomor dua. Nah, ini sudah belajar volume ya, Dek. Volume kaleng. Kaleng berbentuk tabung. Dihafal ya. Terkadang nanti ada soal volume, ada soal luas permukaan. Dihafal ya. Luas permukaan bangun ruang. Bukan bangun ruang, iya bangun ruang. Dihafal. Mungkin aja keluar nanti cari luas permukaan tabung. Cari luas permukaan apa lagi? Kubus. Dihafal ya. Materinya luas permukaan dan volume ya. Volume dan luas permukaan tabung ruang dihafal ini. Ini apa rumusnya? Apa rumusnya volume tabung? Volume itu luas alas kali tinggi ya, Dek. Tergantung alasnya. Alasnya seperti apa? Alasnya tabung kan bentuk lingkaran. Luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Ya, tinggal dikali sama T. Pi R kuadrat kali T. Pi-nya, lihat dari sini, dari diameter atau radiusnya, jari-jarinya. Lihat, kalau kamu mau cari pi-nya yang mana dipakai, lihat di sini, dia bisa dibagi 7 nggak? Kalau nggak bisa dibagi 7, kamu pakai 3,14. Kalau bisa dibagi, pakai 22/7. Jangan salah nanti pi-nya. Kamu bikin 22/7, paling nggak bisa dibagi 7. Ya, nomor 2 jawabnya berapa? Mana ya?
92, 40, 37, 6, 80. Banyak amat. 92, 40, 37, 6, 8. Hmm. Yang mana yang benar? 37, 6, 8, 0. Ya, oh 92, 40 deh. Oh, sorry, sorry. Oh, 314 kali 3 ya. Tinggal 314 kali 3. Iya, 92, 40. Bukan 37, 6, 80. Itu diameternya ya, 20 ya. Salah ya. Diameter yang 20. Kamu cari dulu R-nya. Cari R-nya dulu. Kalau volume kan VR kuadrat. R yang dipakai bukan diameter. Ini yang diameter. Iya, 9420 ya. Jadi dia kan 3,14. Ini kan nanti jadi gini dia. 3,14 kali 10 kali 10 kali 30. Ini kan hilang nolnya, nanti habis nol, habis nol, habis koma. 314 kali 3. 942. Ada sisa 01 lagi. 9420. Ya, 9420 ya. Di sini kan dia kan diameternya yang diketahui. D-nya itu 20 cm. Sementara volume kan VR kuadrat kali T. R yang dipakai. Berarti kamu cari R-nya dulu. R-nya itu setengah kali diameter. Berarti setengah dari 20 berapa? 10. Ya, cari R-nya dulu ya. Makanya jawabannya 9420. Oke, nomor 3. Ibu membelanjakan 1/4 dari uangnya untuk membeli buah, 2/5 dari uangnya membeli perabot rumah, sisa uang 140.000. Berapa uang ibu mula-mula? Udah bisa? Iya, R tadi jari-jari. Ya, kalau cari volume pakai cari jari-jarinya dulu. Kalau diketahui diameter. Berapa uang mula-mulanya? Kok 1.400.000? Banyak amat. Iya, kalau jari-jarinya bisa dibagi 7, itu pakai 22/7. Ya, kalau nggak bisa, pakai 3,14. Ini caranya gini ya. Kan ini ada 1/4 beli buah. 2/5 beli perabot. Berarti kamu tambahin dulu semuanya. Semua belanjaannya berapa? 1/4 kamu tambahin sama 2/5. Berapa ini? 1/4 tambah 2/5 berapa? 13/20 kan? Ya. 13/20 sudah dihabiskan untuk membeli. Sisanya berapa lagi dari pecahan ini? Ya tinggal kurangin deh. 1 dikurang 13/20 atau sisanya berapa lagi dari 13? Ini kan 7/20. Ya kan? Artinya kalau 7/20 sisanya, artinya 7 unit itu sama dengan 140.000. Ya, itu artinya di pecahan ya. Artinya 7 unitnya 140.000. Berarti cari satunya, kamu bagiin 140.000 dibagi sama 7.
Hasilnya 20.000. Nah, yang ditanya mula-mula. Kalau di pecahan yang mula-mula itu selalu paling bawahnya di pecahan ini. Mula-mula itu 20 unitnya. Ya, berarti cari 20 unitnya. Tinggal kali 7. 20 kali 20, kali 7. 20 kali 20.000. Itu sama dengan 400.000 ya. Uang mula-mula 400.000. Jadi kalau cari B, berapa uang yang dibelanjakan ibu membeli perabot rumah? Lihat di situ pecahan perabot rumah yang mana? 1/4 atau 2/5? Pecahannya kan 2/5 kan? Masukin 2/5 dikali dari uang mula-mula. Jawabnya. Berarti jawabannya 160.000. Oh, ya, 400.000. Iya, 400.000 ya. Bukan 231.000. Aduh, 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 aduh. Oh, 1.400.000. Lo dapat dari mana 101.400.000? Buset, gimana ini ya? Dapat dari mana dia 1.400.000? 1/4 tambahin dulu sama 2/5. Yang belanjaannya dulu tambahin pecahannya. 1/4 tambah 2/5 itu kan 13/20. 13 dari 20 sudah dihabiskan. Dari 20 sudah dihabiskan 13. Berarti sisanya kan 7 lagi. Itulah sisanya 440.000. 7-nya itu 140.000. Berarti cari satunya dulu. Satunya berarti 20.000 lah. Yang ditanya mula-mula. Mula-mula di pecahan itu 20. Yang bawahnya ya. Kan katanya dari 20. Berarti artinya mula-mulanya ada 20. Berarti tinggal 20.000 kali 20 itu 400.000. Kalau cari perabot, lihat pecahan perabot siapa sih? 2/5. Kaliin 2/5 kali 400.000 itu 160.000 ya. 400.000 dikurang 160.000, 240.000 loh, Miss. Hah? Ya iya 240.000 kan ya ada 2 belanjaannya beli buah lagi loh. Cari dulu lah, coba cari buahnya. Buahnya 1/4 dari 140.000 berapa? Ya, berapa? Bukan 140. 1/4 dari 400.000. 1/4 dari 400.000 kan 100.000. Coba tambahin belanjanya. 100.000 tambah 160.000. Kan 260.000. Uang mula-mula 400.000. 400.000 kurang 160.000. Dikurang 260.000. Sudah betul kan? 140.000 sisanya. Betul nggak? Berapa nomor lagi? Iya. B 160.000. Iya, 160.000 B. Nomor 4. Udah ini ya. 2 nomor lagi, deh. 2 nomor lagi makanya buruan ya. Mana 2 nomor lagi hilang. Loh. Sorry. Astaga. Ini nomor 4. Sebuah bus berangkat menuju kota A pukul 9.45 pagi dengan kecepatan 80 km per jam. Jarak yang ditempuh 240 km. Pukul berapa bus tersebut tiba di kota A? Ini jarak waktu kecepatan. Ya, diingat. Jarak itu kecepatan dikali waktu. Ya, di situ diketahui apa? Kecepatan 80.
Kecepatan itu kilometer per jam ya satuannya. Bisa kilometer per jam, ada meter per menit. Itu kecepatan. Kalau jarak itu ada kilometer, ada meter. Berarti yang udah diketahui kecepatan dan jarak kan? Yang ditanya pukul berapa? Berarti artinya waktu yang ditanya. Waktu itu jarak dibagi kecepatan. Tinggal bagiin aja. Jaraknya kan 240. Bagiin 80 itu jawabannya 3 jam. Ya kan? 3 jam. Berangkat kan 9.45. Berarti kalau tiba di kota A, tinggal tambahin ya. 12.45 ya. Iya, jawaban esai pakai cara ya. Jangan jawaban aja. Nanti temanmu ada yang bersama jawabannya samamu, tapi kamu nggak punya cara, lebih diutamakan yang pakai cara ya. Oke, lanjut. Nomor terakhir ya. Banyak uang A adalah 2 kalinya B. Uang C itu 3 kalinya B. Jumlah uang mereka 360.000. Berapa banyak uang B? Bisa ini? A itu 2 kalinya B. Itu artinya A itu sama dengan 2B. Ya kan? C itu adalah 3 kalinya B. Artinya C itu sama dengan 3B. Ya kan? Ya B ya tetap B. Ya. Totalnya 360. Berarti kita ubah semua jadi B. Bisa kan? Masukin A-nya. A-nya kan tadi 2B. 2B ditambah si B berapa ya? Tetap B. Ditambah si C jadi 3B. Itu semuanya 360.000. Nah, dari sini sudah berapa B-nya? Sudah ada 2 tambah 1 tambah 3 ya. B itu artinya 1 ya. 2 tambah 1 tambah 3 artinya sudah 6B. 6B itu sama dengan 360.000. Artinya B sama dengan 360.000 dibagi 6. Nah, ini ya. 2B kenapa? Karena Miss gabungin ya. 2B itu artinya 2 dikali B. C itu 3 dikali B. Ya, 60.000. 60.000. Ada 120.000. Bukan 120.000 ya, Dek. Ini 60.000 ya, bukan 120.000. Kamu ubah dulu A-nya jadi B. Berapa kalinya B? 2 kalinya, berarti ada 2B. C-nya 3 kalinya B, berarti ada 3B-nya. Itu. Kita ganti A-nya jadi B tambah B. Gitu ya. Oke, udah? Oke. Kelas 56 sudah ya? Sudah bisa keluar ya? Oke, ya, 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 ya. Ada soal esai, nasional ada soal esai ya. Tapi nggak sebanyak provinsi sama kota ya. Oke, semoga menang ya. Semangat, semangat ya soalnya ya. Masih banyak waktu belajar, ya kan? Oke, bye-bye.